Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai pertemuan hari ini, pertemuan kedua kita, yaitu kita akan membahas mengenai, kelihatan nggak nih? Misalnya jelek banget deh. Ya, kita akan belajar mengenai sel. Jelek banget ya. Misalnya kaku. Ya, belajar mengenai sel ya. Oke, yang akan kita pelajari hari ini itu adalah mulai dari sejarahnya, dari sejarah sel. Mungkin kalian udah dapat bukunya, udah baca-baca ya, sejarah sel, terus kemudian definisinya, definisi dari sel itu apa sih? Definisi dari selnya, terus kemudian yang ketiga itu ada komponen kimiawinya, kimiawi sel. Sambil yang udah dapat bukunya boleh menyimak sambil ditandain, mungkin diwarnain boleh. Terus kemudian yang keempat, jadi setelah kita belajar sel nanti kita harus bisa memahami tentang struktur dan fungsi. Struktur dan fungsi dari sel dan bagian-bagiannya ya. Terus kemudian yang kelima adalah mengenai sel hewan dan sel tumbuhan, gitu ya. Sel tumbuhan, sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, ada 5 poin ya, kurang lebih, nanti kalau kurang bisa ditambahkan lagi. Ya, jadi kita di sini belajar bareng-bareng tentang sel dan mungkin kalian sudah tidak asing dulu kelas waktu SMP kelas 7 juga pernah kalau nggak salah ya, kelas 7 atau kelas 8 gitu, tentang sel ini juga sudah diajarkan gitu. Jadi untuk lebih memahami sebelum kita masuk ke sejarah sel, kita ingat kembali materi kelas 10 bahwa posisi sel itu di mana sih gitu ya. Kalian ingat kelas 10 itu tentang apa namanya, tingkat tingkat organisasi tingkat organisasi kehidupan, ini kalau nggak salah kelas 10 semester 1 ya. Tingkat organisasi kehidupan itu kita lihat lagi di mana sih posisinya sel. Ya, posisinya sel itu ada di mana? Ya, posisinya sel itu adalah di ya, kelihatan ya. Jadi kalau kalian masih ingat bahwa tingkatan organisasi kehidupan atau objek pembelajaran biologi itu dimulai dari yang terkecil. Di sini yang terkecil itu adalah molekul ya, molekul. Nah, setelah molekul baru molekul-molekul ini akan membentuk organel. Organel itu ya organ tapi kecil-kecil. Punyanya siapa? Punyanya sel. Nah, sel ini merupakan bagian terkecil dari tubuh kita. Sudah kalian pelajari di kelas 10. Kemudian diingat lagi bahwa nanti kumpulan dari sel akan membentuk jaringan. Di sini dicontohkan kalau ini jaringannya nanti jadi tulang, berarti ini sel yang dimaksud adalah sel tulang, gitu ya. Sel tulang berkumpul dengan struktur dan fungsi yang sama membentuk jaringan tulang. Jaringan tulang berkumpul dengan jaringan tulang, jaringan ikat akan membentuk tulang. Kemudian tulang bergabung bersama tulang-tulang yang lain dengan otot juga, dengan ligamen, dengan tendon dan lain-lain akan membentuk sistem organ yaitu sistem rangka, ya. Terus ini dicontohkan di sini adalah rangka. Nah, rangka bersama apa namanya?
rangka bersama sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem ekspresi nanti akan membentuk satu individu atau disebut dengan organisme atau kita sebut juga sebagai individu. Nah, nanti satu individu di sini dicontohkan gajah kalau berkumpul dengan gajah-gajah yang lain akan membentuk satu kelompok dinamakan dengan populasi. Ini udah ya di kelas 10 ya, dengan populasi. Terus kemudian populasi gajah berkumpul bersama populasi jerapah, populasi rumput, populasi pohon di satu tempat tertentu di padang rumput misalnya, ini disebut dengan komunitas gitu ya. Komunitas berkumpul berinteraksi dengan lingkungannya, kayak misalnya gajah atau jerapah itu lebih banyak hidup di daerah padang rumput yang lebih kering. Enggak, maksudnya kayak jerapah juga jarang kita temukan di hutan Indonesia ya, di hutan hujan tropisnya Indonesia, karena mereka juga bersama gajah hidupnya di hutan hujan tropis. Walaupun gajah di hutan hujan tropis di negara kita juga ada. Tapi kalau sudah berkumpul dengan yang lain-lain di padang rumput itu menjadikan kelompok namanya ekosistem. Dan ekosistem inilah yang kalau bergabung dengan ekosistem seluruh dunia bersama ekosistem tadi kan padang rumput. Kalau sudah bergabung dengan ekosistem gurun, ekosistem salju ya, kutub, ekosistem kutub, ekosistem laut, itu namanya yang terakhir paling besar adalah biosfer atau yang menyusun bumi kita, namanya biosfer. Itu ya, berarti kita memahami bahwa posisi kita ada di sini. Mau mempelajari di bagian mana? Di bagian sini. Itu ya. Nah, ini di bagian sel dan juga nanti organel-organelnya juga ngikut. Ya, yang kelas 10 kemarin kalian sudah belajar dari yang paling besar ke menuju yang kecil. Kalian belajar biosfer, ya kan? Ekosistem, terus ada komunitas sampai populasi. Terus kemudian nanti yang kelas 11 belajarnya apa? Yang kelas 11 itu belajarnya mulai dari sel, nanti jaringan, sampai ke sistem organ. Ya, karena kemarin di kontrak belajar Ibu sudah memberitahu bahwa kita nanti belajarnya dari mulai sel, jaringan, sistem gerak, sistem pencernaan, sampai sistem imun. Sampai sini ada pertanyaan? Biar kalian paham posisi sel itu dipelajari di bagian mana. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ya, kita lanjut dari tadi udah tingkat organisasi kehidupan sebelum masuk ke dikasih nomor mengenai sejarah sel ya. Ya, mungkin ada yang sudah baca atau udah pernah mengetahui bahwa pertama kali sel itu ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Robert Hooke. Ya, Robert Hooke itu dia menggunakan mikroskop yang masih sangat sederhana ini. Kalian bisa dilihat belum secanggih sekarang, dibikinnya secara manual. Si Robert Hooke ini dia yang pertama kali mengidentifikasi. Dia mencoba membuat irisan dari pohon gabus. Pohon gabus itu kalau sekarang kalian tahu itu buat yang kayak tutup tutup wine kalau nggak salah, tutup anggur. Botol anggur itu kalau kalian tahu ada botolnya tutupnya warna coklat itu adalah dari pohon gabus, batang pohon gabus. Ya. Jaringan mati dari pohon gabus yang seandainya diiris tipis mungkin dilihat seperti ini ya, ada dua macam irisan. Yang satu irisan membujur, ya berarti kalau ini batangnya berarti irisnya begini, gitu ya. Yang satu lagi yang ini itu adalah yang irisan melintang. Kalau melintang itu seperti ini. Ini ya, ngirisnya begini. Kalau yang sebelah ini tadi
kiri itu yang begini membujur, yang satunya lagi yang dari atas membentang, gitu ya. Nah, ternyata si Robert Hooke ini Robert Hooke ini dengan mengadakan apa namanya penelitian terhadap si pohon gabus, dia menemukan kalian bisa lihat ini ruang-ruang kecil ini ya, ruang-ruang kecil, ruang-ruang kecil yang akhirnya nanti dinamakan oleh Robert Hooke ini sebagai sela, ya sela dan nanti-nantinya istilahnya berkembang menjadi sel dalam bahasa Inggris dan kita sebut sebagai sel gitu ya, atau bilik-bilik, ruang-ruang kecil. Makanya kalau di penjara gitu ya ada ruangan penjara ya namanya sel gitu kan. Ya sel itu memang artinya adalah ruang-ruang atau bilik-bilik kecil, gitu ya. Tapi kalau untuk yang Robert Hooke temukan ini, dia tidak ada isinya atau selnya itu mati, selnya itu kosong, gitu ya. Jadi tahun 1665 itu Robert Hooke aja udah bisa nemuin hal sekeren ini istilahnya ya. Jadi kamu nanti kalau sudah apa sih namanya, selesai SMA masuk ke kuliah siapa tahu atau mungkin kamu SMA nanti kelas 11 ada namanya karya tulis, kalian bisa menemukan hal-hal baru yang orang belum kepikiran untuk meneliti, gitu ya. Dan kemudian ilmuwan yang di belakangnya ini sebagai penyempurna saja. Karena yang kedua nih, Anthony van Leeuwenhoek dia menemukan lensa yang lebih baik ya. Dia menemukan mikroskop yang lebih baik untuk mengamati sel yang lebih rinci. Terus kemudian ada yang namanya Sladen. Dia yang pertama kali mencatat pada tahun 1938 bahwa tumbuhan itu disusun oleh sel. Kemudian ada namanya Theodor Schwann. Pada tahun 1839 dia menyimpulkan bahwa semua makhluk hidup itu disusun dari sel. Dan yang terakhir ada Rudolf Virchow, gimana bacanya dia nggak bisa nih. Pada tahun 1855 dia mengusulkan bahwa ini teori ya, ada teori yang menyatakan bahwa semua sel itu berasal dari sel dan juga si Rudolf Virchow ini berarti menyumbangkan ilmu tentang teori asal-usul kehidupan gitu ya, dan mungkin sampai sekarang apa namanya penelitian tentang sel masih terus berlanjut gitu ya dengan alat-alat yang amat sangat sudah canggih gitu. Oke ya, sekilas tentang sejarah sel. Terus kemudian yang kedua adalah komponen kimiawi sel ya, komponen kimiawi sel. Balik. Komponen kimiawi sel. Ya, yang kedua komponen kimiawinya sel ya. Komponen kimiawi sel bisa dilihat di sini kegedean ya. Ya, kelihatan nggak? Apa kekecilan? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Ya. Kelihatan, Bu. Ini dicontohkan ini dari sel. Ini kalau yang ada buntutnya begini, kalian masih ingat kelas 10 ini adalah dicontohkan ya sel bakteri. Tapi sel pada umumnya yang kurang lebih komponen kimiawinya adalah sama, yang terdiri dari 70% itu adalah air. 70%-nya adalah air dan 30%-nya itu berupa zat kimia ya, sama seperti tubuh kita. Tubuh kita juga 95%-nya malah isinya adalah air yang ada dalam bentuk darah, gitu kan. Dan sisanya ya zat-zat kimia seperti apa? Ya seperti ini bisa kalian lihat. Ada 15%-nya adalah protein, 4%-nya adalah molekul kecil,
6%-nya itu RNA, 2%-nya adalah fosfolipid, 1% DNA, dan 2% polisakarida. Polisakarida ini disebut juga dengan karbohidrat ya. Kalian kenal sebagai karbohidrat atau gula. Itu polisakarida itu ada 2% menyusun sel dalam tubuh organisme ya. Ya, semua makhluk hidup itu intinya terdiri dari sel. Dan kemudian dapat kita simpulkan bahwa dari tadi ruang-ruang kecil yang sudah ditemukan oleh Robert Koch, terus ada komponen kimiawi selnya, bisa kita tentukan ya, bisa kita tentukan mengenai definisi sel itu apa sih. Nah, ini setelah ini Ibu akan coba tanya ke kalian. Kalian bisa ngasih pendapat nggak setelah tadi Ibu menerangkan apa sih Robert Koch dia menemukan ruang-ruang kecil dari irisan sebuah batang pohon, terus kemudian apa namanya si sel ini terdiri dari beberapa komponen kimiawi, terus tadi di tingkat organisasi juga Ibu sudah menyatakan bahwa sel ini dia yang membentuk jaringan, yang nanti akan membentuk organ dan selanjutnya gitu. Jadi kira-kira bisa kalian simpulkan nggak? Sel itu apa sih? Gitu. Sel itu apa sih? Ada yang bisa ngasih pendapat nggak? Ibu minta tolong. Salah satu, salah dua, salah tiga dari kalian. Silahkan dinyalakan apa namanya suaranya. Boleh sambil cari di buku. Makhluk hidup. Apa itu sel? Ya, siapa yang jawab? Saya, Bu. Raka? Ya. Ya, silakan Raka. Apa itu sel? Makhluk hidup kecil yang mewakili kehidupan. Makhluk hidup kecil yang mewakili kehidupan. Ya. Oke, disimpan dulu ya. Untuk yang lain, ada jawaban? Ada pendapat? Ya, Bu. Ya, siapa? Atta. Silakan Iya, Atta. Bu. Ya, Unit apa itu, Sel? penyusun makhluk hidup, Bu. Unit penyusun makhluk hidup. Kalau tadi pertama clue-nya itu kecil. Dari siapa? Raka tadi ya. Raka. Kalau dari Atta itu penyusun. Unit penyusun. Ayo, dari yang lain. Ada lagi nggak? Satu lagi deh. Satu lagi. Ayo, Kalau siapa misalnya aja? ngelengkapin gimana, Bu? Boleh nggak? Boleh. Silakan, Fikri ya. Ya. Unit penyusun terkecil dalam tubuh ini, Dalam tubuh kita gitu. tubuh kita. Secara umum tubuh kita itu siapa? Secara Manusia, umum. makhluk. Nah, makhluk hidup. Ya, hidup. sip. Ya, disempurnakan dengan baik oleh Fikri. Betul ya. Ya, jadi definisi sel itu tadi benar dari Raka itu ada kecil. Dari siapa? Siapa tadi namanya? Atta ya. Atta itu unit penyusun. Ya, disempurnakan oleh Fikri bahwa sel itu adalah unit. Unitnya ada dua nih. Ada namanya unit struktural dan fungsional. Nanti Bu terangkan satu-satu. Fungsional yang terkecil, ya, penyusun tubuh, ya, makhluk hidupnya Ibu singkat saja MH ya. Ya, itu unstable ini ya. Ya, untuk yang pertama itu yang struktural, kita breakdown. Struktural, ada yang bisa ngasih tahu nggak nama lain struktur itu apa? Struktur disebut juga apa? Halo? Struktur. Struktur bangunan itu jelek. Struktur organisasi itu berantakan, ya? Mungkin tatanan. Tatanan. Siapa yang jawab? Saya, Fikri. Fikri juga.
Fikri gambarnya diam aja Fikri. Ya, Nggak tahu Bu, kayaknya iya. lagi itu Sinyal ibu juga sinyalnya. kayaknya juga lagi agak-agak nih. Oke, tatanan ya. Tatanan berarti susunan yang lebih mengarah ke bentuk ya, Nak. Ya, struktur, bentuk bangunan itu jelek gitu. Misalnya, jadi struktural itu adalah mengarah ke bentuk ya. Struktur itu dinamakan bentuk. Jadi maksudnya itu apa? Maksudnya sel itu adalah unit atau unit bentuk maksudnya, bentuk ya. Ya, bentuk bahwa sel adalah bentuk yang terkecil. Ya, bentuk terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Ya, jadi tubuh kita paling kecil itu penyusunnya adalah sel. Tadi ya sudah Ibu terangkan dalam gambar tingkat organisasi tadi bahwa dari tulang kita saja tidak akan terbentuk kalau tidak disusun oleh sel-sel tulang gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah fungsional. Siapa yang bisa menerangkan apa sih itu fungsional? Ayo, fungsi. Fungsional. Ayo, ada yang bisa memberi jawaban? Apa sih itu fungsional? Kalau struktural kan tadi udah bentuk tuh. Kalau fungsional itu adalah ya siapa yang bisa ngasih tahu? Ngasih pendapat? Kegunaan ya, Bu? Ya, kegunaan. Ya, kegunaan bisa atau dia menjalankan ya guna itu apa? Fungsinya. Si sel itu dia menjalankan fungsinya. Jadi kalian bisa mengambil contoh tadi ya, tulang. Tulang itu dia menjalankan fungsinya sendiri beda dengan sel-sel yang lain. Menjalankan fungsinya untuk membentuk organ tulang yang nantinya digunakan untuk menyokong tubuh, gitu ya. Tetapi di dalam sel itu sendiri, kalau kita nanti pelajari, kita lihat bahwa di dalam sel bagaimana bisa dia menjadi sebuah penyokong gitu. Pasti ada organisasi kecil di dalam selnya. Misal, sel itu juga butuh energi, ya kan? Energi dari mana energinya? Dari hasil kamu makan, ya kan? Kamu makan emang larinya kemana? Emang jadinya tokai-tokai doang langsung aku buang kan? Enggak kan? Ya, jadi si makanan yang kamu makan akan diserap sampai ke usus. Mungkin kalian dulu belajarnya cuma sampai diserap ke usus, tapi kemana itu sari-sari makanan? Oke lah, masih ada mungkin pengetahuan diedarkan bersama darah ke seluruh tubuh. Kemana pertanyaannya, ya kan? Bahwa makanan yang kamu makan sudah diserap dalam bentuk yang paling sederhana, akan diedarkan ke seluruh penjuru sel yang ada di tubuh. Buat apa? Ya buat nutrisinya. Gitu ya. Buat nutrisi sel untuk satu, tumbuh, ya kan? Karena sel itu membelah kan? Sel itu membelah tadi menjalankan, kalau membelah itu dia menjalankan fungsi perkembangbiakan atau reproduksi karena sel bisa dari 1 menjadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Membelah-belah diri gitu ya. Terus kemudian tadi butuh energi, energinya itu dari hasil apa? Dari hasil yang namanya pembakaran. Pembakaran dari proses apa? Proses respirasi. Jadi makanan yang kamu makan ada di dalam sel dijadikan bahan, terus kemudian dibakar oleh oksigen yang kamu hirup setiap saat. Oksigen larinya kemana? Ke paru-paru doang kelar? Enggak, diangkut oleh darah ke seluruh tubuh. Seluruh tubuhnya kemana? Ya ke sel itu tadi. Oksigen akan bertemu dengan makanan, makanan akan dibakar oleh oksigen, menghasilkan energi yang digunakan oleh kamu untuk beraktivitas. Nah, nanti proses perubahan dari makanan menjadi energi itu dibahas di kelas 12 semester 1, gitu ya.
Oke, ada reproduksi, ada respirasi, dan juga mungkin kelas 9 ada yang pernah belajar persilangan, pasti belajar semua ya. Ya, kalian mungkin pernah dengar pewarisan sifat itu dijalankan fungsinya oleh DNA, ya kan? DNA ada di dalam sel itu. Jadi sel itu juga membantu untuk menjalankan fungsi hereditasnya gitu. Jadi selain sel itu dia merupakan bentuk terkecil, sel itu juga menjalankan fungsinya ya macam-macam, ada reproduksi, respirasi, hereditas, dan lain-lain. Itu sampai sini ada yang masih bingung tentang definisi sel? Ya, silakan bertanya sebelum ibu lanjut. Saya enggak, Bu. Ya, oke ya. Ya, dianggap Raka udah mewakili teman-temannya deh. Berarti kalau Raka udah ngerti, teman-temannya insya Allah ngerti. Gitu ya Raka ya. Ya, tadi kayaknya ibu ngajar Raka aja deh ini. Oke, lanjut. Ya, untuk poin keempat apa tadi ya? Poin keempat itu ada struktur cepat sih tulisan. Aku banget tuh nulisnya, nggak pernah nulis udah 2 tahun. Ya, struktur, Masya Allah. Jelek banget tulisannya. Struktur sel. Ngerti maksudnya lah ya, tulisan ibu jelek, maaf ya. Struktur sel dan fungsi bagian-bagiannya deh. Ayo, sekarang tolong diingat-ingat nih Ibu, nanti tanya satu-satu nih. Satu-satu nggak ya? Muat nggak ya nanti Ibu nulisnya? Sampai nanti deh. Coba sekarang dipikirkan, diingat-ingat, sel apa yang kamu ketahui nama sel ya? Nama sel yang menyusun bisa tubuhmu, mungkin makhluk hidup yang lain, pokoknya yang bentuknya sel itu ada nggak yang bisa jawab? Ibu nanti tuliskan di sini. Macam-macam sel yang kamu ketahui. Ayo, siapa yang mau jawab pertama? Nanti Ibu tulisin di sini. Halo? Jenis sel, macam-macam sel. Di tubuhmu aja dulu deh, nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Badanmu kan segede ini gitu kan, tersusun tadi paling kecil adalah dari sel. Masa nyebutin Sel satu darah aja merah, nggak bisa? Bu. Sel darah merah. Oke, Fikri, betul ya. Nama lainnya apa, Fikri? Sel darah merah? Nama lainnya? Hemoglobin. Hemoglobin. Hemoglobin itu yang bikin warna merah, selnya namanya hemoglobin. Terus temennya, Ajisaka mau jawab? Sel saraf, Bu. Ya, sel? Sel saraf. Sel saraf, pinter. Yang lain? Ayo dong. Sel darah putih, Sel darah putih. Nama lainnya? leukosit, Leukosit, pinter. Yang lain? Lagi? Ada lagi gak? Dong, yang lain. Masa harus dipanggilin satu-satu namanya? Ayo, ayo. Saya, Bu. Ya, siapa nih? Ada Nenda Rakat. Ya, oke. Apa? Nah, Sel saraf, Bu, atau neuron? udah, nak. Udah ya? Saraf udah, atau neuron. Yang lain? Ada lagi gak? Bentar, Bu. Yang cuma kamu Sel yang lemak. punya. Perempuan Sel nggak otak. punya. Ayo. Sel lemak, Bu. Sel. Sel sperma, Bu. Nah, spermatozoa atau sel sperma. Kalau di biologi nggak ada tabu-tabu ya, nggak ada maksud buat mikir nggak jelas ya. Sel sperma ya sel sperma memang bagian dari tubuh manusia gitu kan, terutama adalah untuk laki-laki. Tadi siapa yang jawab sel lemak? Benar ya? Sel Saya, lemak Bu. ada, sel lemak atau disebut juga dengan adiposa. Yang lain? Sel otak. Oh, sel otak. Sel otak. Sel otak itu isinya apa sih? Penyusunnya? Sel otak itu terdiri dari, otak itu bukan sel, nah. Otak itu organ. Jaringan, ya otak organ terdiri dari jaringan saraf.
Saraf itu terdiri dari sel saraf. Saraf sudah Ibu tulis. Yang lain? Yang perempuan-perempuan nih, yang cuma dipunya perempuan. Kalau laki-laki tadi punya sperma, perempuan punya apa? Sel telur. Sel telur. Tuh, laki-laki malah yang tahu nih. Ovum atau sel telur. Lanjut. Jelas apa enggak nih tulisannya? Sel kulit. Sel kulit. Kulit beserta pelapis-pelapis yang lain tuh namanya apa? Mungkin kelas waktu SMP kelas berapa tuh ya belajar jaringan hewan ya? Ya, sel kulit beserta Bu, maaf Bu. Ya. Sel tulang udah belum? belum. Ya, sel tulang juga ada Bu. Boleh, sel tulang, boleh. Sel pankreas, Bu. Sel pankreas, lebih spesifiknya. Tadi Ibu mau nulis apa tadi Bu lupa dah. Sebelum tulang apa tadi ya? Apa tadi sebelum tulang? Lupa dah. Sel kulit, Bu. Kulit. Oh iya, kulit dan pelapis-pelapis lain yang paling luar dari tubuh itu namanya Epidermis. epitel. Kalau di manusia atau di hewan, epidermis. Kalau di tumbuhan. Ya, pintar. Terus apa barusan? Yang tadi apa lagi? Yang tadi terakhir disebutin apa? Sel pankreas. Oh ya, pankreas itu ada pernah dengar nggak Langerhans? Ini nama orang yang Enggak, Bu. ya kan? Saya Nah. dengarnya sel-sel Langerhans itu yang di pankreas. Bu. Iya, pankreas itu organnya. Pulau Nah, sel-sel Pulau Langerhans kalau kan? Iya betul. Ya, sel-sel Pulau Langerhans itu ya selnya, organnya namanya pankreas gitu. Oke, lanjut. Ada lagi gak? Masih mau nambahin? Sel otot. Oh iya, sel otot, pinter. Sel otot, ada tulang, ada otot. Ada lagi? Sitoplasma termasuk nggak, Bu? Sitoplasma is the part of cell, bukan selnya itu sendiri. Nanti Ibu terangin apa itu sitoplasma ya. Sekarang macam-macam selnya dulu. Di tubuh kamu udah habis? Ibu kayaknya mau nunjukin satu deh. Nah, kalau ini tadi udah kejawab ya, yang ini. Ada yang tahu nggak? Ini adanya di tubuhmu loh. Ya. Kelihatan nggak? Apa ini? Di tubuhmu, nggak usah jauh-jauh. Ada yang tahu ini sel di bagian mana? Ya, yang Ibu ambil ini contoh penampakan apa namanya? Ini kumpulan sel ya. Yang serabut-serabut itu satu sel, yang ungu itu satu sel. Ya, ini jaringan ya, kumpulan sel karena kalau banyak namanya jaringan. Ini yang menyusun salah satu organ tubuh kamu gunakan terus hampir setiap hari. Ya. Kecuali kalau lagi tidur mungkin. Sel apa nih kira-kira? Organ apa nih? Mata bukan, Bu? Iya, pintar sekali. Ini mata. Ini mata sebelah mana? Pintar, siapa yang jawab? Sela ya? Sela? Siapa yang jawab? Saya, Bu. Iya, Sela. Pintar. Ini namanya retina. Pernah dengar ya? Retina, Sela pintar banget dah. Ya, ini retina mata. Kalau dipotong sedikit dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron, ya ini Ibu yang Ibu tampilkan itu gambarnya rata-rata adalah dari hasil penampakan mikroskop elektron ya. Jadi retina kita kan kita belajar dari SD deh, retina fungsinya adalah menangkap cahaya, gitu kan, sebagai layar istilahnya menangkap cahaya. Cahaya yang kita tahu ada cahaya terang sama cahaya gelap, membuat kita bisa membedakan terang dan gelap sama membuat kita bisa membedakan warna. Betul? Ya, yang berperan adalah dua sel keren ini. Siapa dia? Kalau yang serabut-serabut putih ini namanya adalah
sel batang atau rod. Yang ungu ini adalah sel kerucut atau konus. Ya, si sel batang ini yang membuat kita menjadi bisa membedakan gelap, terang, ya. Sedangkan yang sel konus ini tadi yang rod ya, yang sel konus ini yang bisa membuat kita membedakan warna, ya. Nah, makanya mungkin kalian pernah ada di kondisi panas-panasan di luar, tahu-tahu masuk ke rumah langsung gelap gitu, sesaat gitu ya. Itu tandanya sel rod kalian, sel batang kalian yang ada di retina sedang beradaptasi dari kondisi yang amat sangat terang kena paparan cahaya ke kondisi gelap. Gitu ya. Terus kemudian yang sel konus itu adalah yang bisa membedakan warna warna primer terutama tuh apa ya, biru, merah, sama kuning kalau nggak salah ya. Biru, merah, sama kuning. Nah, kalian kalau kenal namanya buta warna itu karena sel konusnya rusak, ya. Karena sel konusnya rusak dan sifatnya menurun. Jadi kalian dapat dari orang tua. Kalau orang tua kalian salah satunya adalah penderita buta warna atau membawa buta warna, bisa jadi kalian nanti akan mewarisi sifatnya menjadi penderita buta warna atau minimal membawa sifat buta warna. Itu ya. Nah, sekilas saja untuk informasi. Jadi tadi ya, ini contoh-contoh sel dari kalian. Untuk selain yang di manusia bisa juga ada sel bakteri, ya kan? Ada sel apa tuh? Virus sel bukan ya? Virus sel bukan? Halo? Iya kayaknya, Bu. Oh iya kayaknya. Virus bukan, merupakan makhluk hidup. Ayo pas diajar virus tidur nih kayaknya nih. Virus bukan merupakan makhluk hidup. Virus hanya hidup ketika berada di dalam tubuh makhluk hidup. Iya, ini yang di contoh selain manusia ya. Sel-sel bakteri, terus kemudian yang apa? Bersel satu, ya alga bisa alga sel satu atau ganggang bersel satu kan ada ya, dan lain-lain. Ya, pada dasarnya untuk struktur sel itu nanti ibu bagi jadi dua ya nak ya. Ibu bagi jadi dua, ralat kalau ibu salah ya. Ada namanya prokaryotik dan apa satunya temennya eukaryotik. Kelas 10 udah belajar belum prokaryotik, eukaryotik? Harusnya sudah. Kalian kan udah apa namanya, bahas satu bab sendiri tentang bakteri. Ya. Ya, langsung saja ya, ini kalau waktunya juga ternyata nggak seru, cuma sejam ya. Kalau ibu sih nggak seru, sejam nggak cukup ngajarnya, tapi kalau kalian sejam bosen. Aduh, ya. Ini ya, yang pertama langsung saja, yang pertama adalah sel prokaryotik. Ya, prokaryotik itu asalnya dari kata pro atau pre yang artinya belum, dan karyon itu karyon itu adalah selaput inti, bukan inti selnya ya, tapi selaputnya. Nah, maksudnya bagaimana? Berarti kalau prokaryotik intinya belum punya selaput inti sel. Kita lihat contoh gambarnya di sini ibu contohkan adalah gambar dari masih ingat nih gambar apa? Ayo, kelas 10 loh udah. Gambar bakteri. Iya, Bakteri. betul. Bakteri bentuk apa ini? Bentuk
Batang atau basil, betul ya. Batang atau basil ini Ibu contohkan, ini bakteri yang ini penampakan tanah yang banyak ditempeli oleh bakteri. Kalian bisa lihat dengan mikroskop elektron, keren banget warnanya ya. Jadi mungkin kalau kalian buka-buka lagi buku kelas 10 ya sama begini gambarnya kan, strukturnya mulai dari yang paling luar, berarti yang warna abu-abu ya. Warna abu-abu ini ada 3, ada abu-abu yang muda, abu-abu tua, yang tengah, yang dalam itu yang warna kuning atau oranye. Nah, yang abu-abu muda ini itu paling luar itu adalah kapsul. Ya. Kapsul. Terus kemudian yang abu-abu tua ini yang tengah adalah dinding sel, dan yang dalam ini adalah sorry. Bukan yang cairannya ya, tapi yang lapisannya ini ya maksudnya ya. Yang lapisannya ini adalah membran sel atau membran plasma. Jadi ada 3 lapisannya, ada 3, ada kapsul, ada membran sel, ada dinding sel, ada membran sel. Terus kemudian ini adalah materi intinya. Jadi intinya bakteri itu nggak punya nukleus, ya. Makanya tadi disebut prokariotik. Ini materi inti atau di dalamnya bisa ada DNA atau RNA. Jadi dia nggak kebungkus berantakan aja, gitu ya. Makanya disebutnya belum punya selaput inti atau prokariotik. Kurang I lagi nih. Ya di sini ya. Ya, prokariotik nyempil dan I-nya. Ya, terus kemudian yang tadi sudah sempat menyebutkan sitoplasma, ini dia sitoplasma itu isinya sel, terdiri dari cairan dan organ, ya. Cairan dan organ. Ngebut lagi 10 menit lagi nih. Ya, bentar ya. Oke, lanjut. Jadi intinya tadi prokariotik belum punya inti ya, selaput inti sel dia masih berantakan, tapi intinya itu strukturnya terdiri dari bagian luar, bagian tengah atau sitoplasma, dan materi inti atau DNA gitu. Contoh selnya ya seperti tadi kalian sudah atau Ibu sudah sebutkan tadi, misalnya ada bakteri misalnya, terus ada yang plankton atau alga, yang sel 1 ya. Terus kemudian ada apa lagi ya? Protista sebagian dari protista itu masih 1 sel dan lain-lain gitu ya. Ini contoh aja. Nah, terus kemudian yang kedua ini atau B tadi ya, tadi A ya. Ada namanya sel prokariotik, itu lawannya eukariotik. Asal katanya itu dari itu artinya udah sejati. Sejati itu berarti udah punya apa? Sudah punya karion ya, atau selaput inti. Makanya bisa kalian lihat di gambar bahwa dicontohkan sel hewan sama sel tumbuhan yang ini sel tumbuhannya mana dah, hilang sel tumbuhannya. Ada gambarnya padahal tadi di sini. Ya, ini sel hewan aja dicontohkan di sini, sel hewan. Contohnya itu pun intinya terdiri dari 3 struktur bagian luar. Ya, biasanya kalau sel hewan itu pasti ada membrannya membran sel atau membran plasma ya. Terus kemudian ini yang organel-organel kecil beserta cairannya itu namanya sitoplasma. Dan bedanya tadi kalau si DNA ini masih berantakan, dan ya baru ingat dinamakan kalau di bakteri itu namanya nukleosom.
kromosom. Karena masih berantakan, kalau yang di sel hewan dan sel tumbuhan itu sudah rapi. Ini namanya adalah nukleus, ya, beserta dengan organel-organel yang lain, ya, nukleus atau biasa kalian sebut juga dengan inti sel. Oke, untuk contoh selnya ya tadi yang sebenarnya sudah kalian sebutin ya, ada sel apa namanya? Ada sel mata, sel otot, sel saraf. Tadi kalian sudah nyebutin semua ya. Ini heng kah? Ya elah. Udah kelar pakai heng. Ya. Di contohnya nanti ditambahin sendiri ya, ditulis sendiri ya. Oh ya, Ibu mengingatkan untuk hari ini ada penugasan. Nanti silakan dilihat tabelnya. Kelihatan nggak tabelnya? Ini. Halo? Belum, Bu. Belum, Di Bu. saya ngehang gitu, Bu. Masih Di ngeheng saya. ya? Overis. Stop share juga nggak mau. Ya intinya nanti dicek di Google Classroom masing-masing. Ibu sebenarnya mau jelasin. Dah, kelihatan nggak? Udah hilang ya? Iya, Bu. Bu. Belum, Bu. Iya, Bu, hilang, Bu. Ya hilang. Dah. Sekarang kelihatan tabelnya? Belum. Masih Sekarang? gelap. Belum. Udah. Udah. Belum. Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke. Udah, Bu. Ya, ini ada tabel yang harus kalian lengkapi nanti kalau lagi apa namanya hari biasa tatap muka biasanya Ibu print dan kamu harus tulis tangan. Spesial aja deh, tapi minta tolong nggak apa-apa deh ngerjainnya tetap individu, tapi jangan kopas-kopas temennya ya gitu. Belajar bareng boleh, tapi kalau bisa tidak boleh kopas ya. Semakin kalau Ibu ngasih nilainya begini, semakin kalian mempunyai kesamaan sampai titik komanya yang ikut salah, ya itu berarti tandanya cuma main kopas gitu kan. Ibu lebih menghargai dan Ibu bisa nandain siapa yang ngerjainnya itu beneran dia nyari, ngerjain sendiri, mandiri gitu, walaupun konsultasi atau kerja sama temennya itu pasti kerjanya tetap beda. Nggak bisa identik sama kecuali dia kopas ya. Oke. Jadi tadi sudah Ibu kasih tahu atau Ibu terangin bahwa intinya bahwa sel itu terdiri dari 3 ya. Bagian luar itu terdiri dari membran sel kalau di sel hewan, dinding sel kalau di sel tumbuhan. Terus yang kedua adalah sitoplasma yang terdiri dari cairan dan organel-organel, sama satu lagi adalah nukleus gitu ya. Tapi ini nukleus Ibu masukkan ke sitoplasma saja. Tugas kamu adalah mencari gambar dari setiap bagian ini. Membran sel kamu cari gambarnya, dinding sel kamu cari gambarnya. Dari ribuan gambar di Google tuh kamu bisa milihnya tuh macam-macam gitu. Jadi kayaknya impossible kalau satu kelas tuh milih satu gambar dinding sel yang sama gitu. Kalau nggak kopas itu. Ribuan gambar ada di Google, kalian silakan pilih, kalau bisa jangan sama sama temennya. Intinya gitu. Oke, sitoplasma itu kamu cari gambar nukleus sampai terakhir. Plastidatochloroplas sampai terakhirnya masih banyak ternyata, ada mikrofilamen juga. Ini adalah organel-organel yang menyusun sel. Ya, terus kemudian kalian isi kolom tempat ini dengan diisi tuh dia yang punya siapa gitu. Sel tumbuhan kah, sel hewan kah, atau dua-duanya, sel tumbuhan atau sel hewan itu dia punya. Ya, kalian isi di sini. Kalian bisa ketik sel tumbuhan atau sel hewan atau dua-duanya, sel hewan dan sel tumbuhan. Fungsinya apa? Fungsi utamanya kalian cari dan kalian tambahkan misalnya hanya ditemukan pada sel hewan. Ini contoh aja ya. Pokoknya kalau bisa kalian temukan fun fact dari setiap bagian atau organel yang menyusun sel. Sampai sini ada pertanyaan untuk tugasnya? Halo? Tidak, Bu. Udah ya? Aman ya? Berarti ya. Jadi
Ibu kasih waktu agak panjang sih sampai hari Sabtu, tapi siapa sih yang hari Sabtu masih mau ngerjain tugas? Jadi hari Sabtu ngumpulin masih Ibu belum anggap sebagai telat. Tapi kalau yang ngumpulin hari Jumat biasanya nanti di penilaian Ibu kasih nilai plus. Misalnya sama-sama harusnya nilainya 85, tapi karena dia ngumpulinnya di hari Jumat ini, atau mungkin setelah ini langsung ngerjain, bisa saja langsung Ibu kasih nilai 86, 87 gitu. Tergantung isinya deh. Jadi ya, berarti untuk yang penugasan berarti sudah aman sih. Ini OneNote-nya masih hang, nak. Yaudah nanti tinggal dikit sih, intinya tinggal sel hewan dan sel tumbuhan. Habis itu penugasan sudah Ibu kasih tahu, berarti ya sudah berakhir. Untuk hari ini pembelajarannya ada 4 slide di layar. Ibu foto sebentar ya. 1 menit lagi, takut kalian ditungguin Pak Heri, Ibu juga nggak enak. Ya, foto sebentar ya, Nak ya. Sebelum berakhir pembelajaran ini, ayo di-on-in kameranya dong. Ayo, 5, 4, 3, 2, 1. Yang slide pertama, Ibu foto dulu. Ya, senyum aja, kan nggak tahu kamu di slide berapa. Slide 1 udah, slide 2 udah, nongol semua cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ini kok. Udah, terus slide 3. Slide 3 banyak yang belum bangun. Slide 3, 1 lagi, slide 4. Alhamdulillah. Ya, sudah selesai. Ya, terima kasih anak-anakku semua. Pas 8.30. Kita akhiri ya, Nak ya, untuk pembelajaran biologi pada hari ini. Insya Allah nanti mungkin setelah kelas 10 aktif kan nggak bisa ya, maksudnya kita ketemu setiap minggu, tapi kalau nanti memang memungkinkan nggak apa-apa nanti, karena Ibu ngajar kelas 10 itu ada 6 kelas apa tuh, jadi takutnya Zoom-nya nggak keburu karena biologi kan hari Jumat doang gitu ya, jadi mungkin kemungkinan ketemunya minggu depan dipanggil lagi, nggak apa-apa ya. Ya, nanti kalau ada yang mau bertanya, mau WA silakan ke Ibu, dan kalau belum tahu nomornya minta ke wali kelasnya. Kalau tugasnya masih ada yang ngerti. Terima kasih ya untuk hari ini. Tetap sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan kelas dan menuju ke kelas Pak Heri. Terima kasih. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Makasih, Bu. Iya, sama-sama, Nak. Ibu, saya mau tanya dong, Bu. Iya, Atta. Boleh? Kerjanya boleh di mana aja, Bu? Kerjainya di mana aja, maksudnya gimana, Mak? Kamu mau tulis? Di buku boleh, Bu? Boleh sih. Kamunya nggak ribet. Oh iya ya, kan ada gambar ya. Iya, kan ada gambarnya itu kalau langsung diedit di laptop misalnya, atau kamu punya komputer, nanti diupload lagi, udah gitu aja. Masalahnya makasih biologi ya, Bu. banyak gambar. Kasih atas sama-sama.